Apa itu? Kami lapor polisi ya. Kami lapor ya. Saya pers, saya berhak memvideo. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan dari salah satu subscriber saya juga, yang mana dia bertanya itu mungkin masih dalam seputaran hutang-hutang teman-teman semuanya, tapi tidak ke ranah pinjol, lebih kepada konsepnya dia meminjam di bank konvensional. Dan nanti saya juga mau menerangkan teman-teman tentang penarikan kendaraan, karena itu juga banyak ya, saya perhatikan juga banyak gitu loh orang-orang yang diperbodoh dengan. Mungkin teman-teman bisa lihat dulu di sebelah saya ini teman-temanku. Izin bertanya, maaf agak melenceng. Saya selalu tepat waktu membayar kredit di salah satu anak BUMN. Tapi pas akhir mau lunas, ternyata ansuran kami 3 kali digelapkan kolektornya. Dan dari awal tidak ada pemberitahuan, kolektornya pun sudah keluar dari situ. Apa sebaiknya yang harus kami lakukan? Nah, ini teman-teman semuanya mungkin agak kebingungan ya, karena kita sudah percaya sama penagih hutang dan segala macam, tiba-tiba ansuran kita tidak dimasukkan gitu. Lebih di konsepnya ya mungkin digelapkan dan segala macam. Tapi ya ketika kita melakukan pembayaran itu, menitipkan hal itu kan ada bukti pembayaran. Itu kan debt collector itu setiap kali menagih kan mereka juga bawa kwitansi itu. Kwitansi dengan nama sebuah perusahaan itu gitu loh. Coba dicek lagi teman-teman semuanya. Ya, coba dicek lagi ada nggak kira-kira kwitansinya. Kalau tidak ada ya mungkin bisa didiskusikan aja dengan pihak BUMN. Secara kita juga menjadi korban dari penipuan yang ada. Bagaimana nanti toleransi dari mereka, apa jalan tengah dari hal ini. Kan itu adalah karyawan mereka, itu adalah orang yang bekerja sama dengan mereka, ya otomatis mereka mempunyai akses dong untuk menghubungi debt collector tersebut ya. Habis itu lagi di sini, apa sebaiknya yang harus kami lakukan? Oke, karena kolektor tidak kunjung beretikat baik, sementara pihak bank meminta pelunasan segera. Catatan, selama kami ansur, kami tidak pernah diberi slip pembayaran terima. Oh, ini sebuah kekeliruan dari teman-teman semuanya. Jadi jalan satu-satunya ya sudah gitu loh. Minta akses sama pihak banknya, pihak bank BUMN-nya. Kolektor ini mereka akui nggak pernah bekerja di situ, walaupun mereka sudah resign atau sudah dipecat dan segala macam. Diakui nggak mereka bekerja di situ? Kalau diakui, minta alamatnya atau minta pihak bank ini untuk menghubungi, ya. Dan kalau misalnya kolektor ini tidak ada itikat baiknya, mungkin bisa dilaporkan aja ke pihak yang berwajib, karena masuknya ke unsur penipuan, ya. Itu lebih tepatnya dilaporkan ke pihak yang berwajib, ya. Ini juga menjadi pesan juga buat teman-teman semuanya. Kalau Anda dikunjungi oleh debt collector dari bank BUMN, misalnya dari leasing dan segala macam, oke, kita mempercayai ya memang benar mereka dari perusahaan itu gitu. Tapi teman-teman, sebelum kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, alangkah baiknya itu dicek ulang lagi surat kuasa mereka. Kan kebanyakan kita kalau dikunjungi oleh bank-bank itu, dari perwakilan dari bank itu kan mereka jarang banget tuh menunjukkan surat kuasa dan segala macam. Itulah pentingnya kita mengcek mulai dari ID card-nya, surat kuasanya, sertifikat profesi di bidang penagihannya. Itu kita penting. Dan habis itu kalau kita masih keraguan juga, kita mungkin bisa hubungi langsung pihak bank yang bersangkutan, apakah benar ini debt collectornya yang melakukan penagihan, dan disampaikan juga tadi saya menitipkan uang sekian gitu. Jadi biar jelas gitu loh. Jadi jangan teman-teman, kan kebiasaan dari kita mentang-mentang uang sudah dititipkan sama kolektor,
wah kita beranggapan ini udah tenang nih, ini udah aman nih dan segala macam gitu. Nggak perlu lagi nih kita hubungi pihak penyedia layanan atau pihak penyelenggara yang menyuruh atau yang bekerja sama dengan debt collector ini. Itu nggak bisa teman-teman, karena ini menyangkut soal uang gitu. Jadi potensi untuk dana kita digelapkan, potensi untuk kita ditipu itu sangat besar ya. Dan lagian teman-teman harus mengakui juga keberadaan materai 10.000. Materai itu diciptakan teman-teman semuanya karena kita tidak saling percaya. Antara manusia satu dengan manusia dua itu tidak saling percaya. Jadi teman-teman semuanya, setiap apapun itu, jangan kita pernah hanya menitipkan uang tanpa ada bukti pegangan sama kita. Paling tidak ada pegangan sama kita. Oh ini buktinya, saya telah membayar, ini kwitansinya. Biasanya setiap kolektor itu mempunyai kwitansinya masing-masing ya. Yang saya tahu itu kayak kolektor leasing. Jadi misalnya ada pembayaran nanti, dia pasti akan memberikan kwitansi juga. Kwitansinya hampir sama dengan kwitansi yang ada di perusahaan leasing tersebut. Hanya saja kwitansi yang dipegang oleh kolektor ini lebih mereka tulis kepada tulisan tangan aja. Dan nanti kalau mereka sudah balik 1 hari atau 2 hari, kita akan mendapatkan laporan bahwa dana kita telah dimasukkan, angsuran kita telah dimasukkan. Harusnya teman-teman teliti dalam hal itu. Ini menyangkut urusan uang. Jangan kita nanti sudah ditipuin dan segala macam baru kita sadar kalau udah konsepnya seperti ini. Siapa yang mau disalahkan? Pihak bank tidak mau tahu, kolektornya sudah tidak tahu lagi arahnya kemana dan mereka perginya kemana, dan kita tetap ditagih oleh bank. Karena bagi bank ini belum selesai ya, tapi coba didesak dulu banknya, carikan jalan tengahnya. Kalau memang bank tidak mau tahu dalam hal itu sih oke-oke aja. Kita minta alamat kolektor ini di mana dan coba didatangi. Ya, didatangi kolektornya. Kalau misalnya dia tidak ada itikat untuk menengahkan hal ini, ya mungkin kita bisa laporkan ke pihak yang berwajib gitu loh, karena ranah mereka menipu. 3 kali angsuran saya nggak tahu nih berapa nominalnya. Yang jelas ya kalau nominalnya di atas 1 juta ya kan lumayan juga gitu loh. Yang jelas ini aja kita sudah tidak mampu ya kan, apalagi kita digelapkan. Ini juga wanti-wanti ya buat teman-teman semuanya untuk kredit mobil, kredit motor, ataupun pinjaman di bank yang mungkin karena Anda malas nih, karena malas ngantar ke bank atau bayar secara virtual atau bayar secara transfer. Kadang yang ada duit cash, tiba-tiba ada yang mengunjungi ke rumah dan segala macam, terus Anda titipkan dengan dalih, wah saya percaya aja nih orangnya baik dan segala macam. Kejahatan itu bukan karena niat teman-teman, tapi karena kesempatan ada. Karena dia melihat kesempatan, dia melihat peluang saat itu, sehingga terjadilah tindakan-tindakan yang menggelapkan mata mereka. Nah, ini ada lagi teman-teman semuanya, juga dia bertanya seputaran tentang dia menunggak kredit gitu loh. Dia menunggak kredit, udah masuk 2 bulan, mau jalan 3 bulan. Tiba-tiba dia dicegat di jalan dan diminta untuk menyerahkan unit yang menjadi jaminan fidusia itu secara paksa. Sehingga kebingungan kan teman-teman, apa yang harus dilakukan ini gitu loh. Tiba-tiba kita dipermalukan dan segala macam. Nah, ini sebagai pemberitahuan buat teman-teman semuanya, bahwasanya keputusan MK itu teman-teman, leasing tak boleh lakukan penarikan sepihak, harus lewat pengadilan. Jadi apapun konsepnya, leasing tidak bisa melakukan penarikan secara sepihak. Ini saya bacakan dulu beritanya sampai dengan undang-undangnya nanti apa, keputusan MK itu seperti apa, biar teman-teman juga paham ya. Oke, di sini Mahkamah Konstitusi memutuskan perusahaan kreditur atau leasing tidak bisa menarik atau mengeksekusi objek jaminan fidusia seperti kendaraan atau rumah secara sepihak. Ya, jadi nggak bisa nih, walaupun Anda KPR dan segala macam, tiba-tiba Anda terlambat bayar, tidak bisa melakukan pembayaran, terus pihak-pihak leasing atau bank segala macam itu malah menyediakan jasa preman yang disebut dengan pihak ketiga penagih hutang, terus mendesak Anda untuk menyerahkan unitnya, menyerahkan rumah, menyerahkan kendaraan di jalan, itu nggak boleh. Ya. MK menyatakan perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu, harus memenuhi proses, ya harus melalui proses pengadilan lebih dulu gitu loh. Diputuskan nanti oleh hakim, nanti ada tim eksekusinya ya, pihak dari pengadilan. Penerima hak fidusia atau kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Demikianlah bunyi putusan MK nomor 18/P/2019 tertanggal 6 Januari 2020.
Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wan prestasi. Nah, teman-teman hati-hati dengan kalimat ini, teman-teman ya. Hati-hati, saya ulangi lagi. Kendati demikian, perusahaan leasing tetap boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan dengan syarat pihak debitur mengakui adanya wan prestasi. Oke, ini Anda tahu artinya? Boleh, pihak leasing itu boleh melakukan penarikan. Boleh dia melakukan memerintahkan pihak ketiga untuk mengambil objek yang menjadi jaminan fidusia tadi kalau Anda mengakui Anda sudah menyerah, Anda mengakui Anda sudah tidak sanggup, Anda menyerahkan unit itu secara sukarela. Ini biasanya dimanfaatkan oleh oknum di lapangan. Ya, dia pasti akan berdebat dengan hal Anda. Ya, kalau Anda misalnya ini kan harus melalui putusan pengadilan. Oh enggak, ini perasaannya sudah dirubah 2020 dan segala macam. Ini oknum sering bermain. Kata-kata seperti ini sering dipermainkan oleh oknum. Ya, dia menyampaikan ini tidak perlu keputusan pengadilan. Eksekusi boleh dilakukan kok. Kalau Anda sudah tidak mampu boleh tanpa harus keputusan pengadilan. Padahal di sini di bawahnya itu mengakui adanya wan prestasi, ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Ya, itu yang harus teman-teman catat. Sepanjang pemberi hak fidusia atau debitur telah mengakui adanya cedera janji, wan prestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia atau kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri, praktek eksekusi lanjut M ya. Delik di sini itu sering dipermainkan gitu. Padahal di sini diperintahkan itu kalau kita menyerahkan unit secara sukarela, tapi kalau Anda tidak rela ya, Anda tidak menyerahkan secara sukarela, tetap harus melalui keputusan pengadilan tetap yang ada kekuatan hukum yang jelas. Jadi nggak bisa semena-mena mereka melakukan penarikan di jalan, penarikan paksa gitu loh. Nggak bisa teman-teman semuanya. Ini harus Anda pahami ya, dan hati-hati Anda ditekan gitu loh. Adapun mengenai wan prestasi tersebut, MK menyatakan pihak debitur maupun kreditur harus bersepakat terlebih dahulu untuk menentukan kondisi seperti apa yang membuat wan prestasi terjadi. Ini jarang banget ya. Putusan ini dikeluarkan MK atas gugatan yang diajukan oleh pasangan suami istri asal Bekasi, Suri Agung Prabowo dan Apriliani Dewi, mengajukan gugatan karena menilai kendaraan yang masih dicicilnya diambil alih secara sepihak oleh perusahaan leasing tanpa melalui prosedur hukum yang benar. Perusahaan tersebut juga melibatkan debt collector. Nah, ini yang harus teman-teman catat gitu loh. Ya, jadi ada dua hal informasi yang saya bagikan sama teman-teman semuanya, mengingat saya lihat itu banyak banget ya. Mata elang lah, ini segala macam lah, melakukan pencegatan di jalan dan segala macam. Jangan mau diperbodoh. Yang katanya ini keputusan MK tidak perlu, Anda tinggal serahkan aja kok. Ya kan, tidak perlu keputusan pengadilan tetap. Padahal di bawahnya masih ada kalau si debitur menyerahkan secara sukarela. Sukarela ini Anda tidak ada beban sama sekali, ya sudahlah saya nggak mampu nyambil. Ya, daripada ribet-ribet nih, ambil aja nih motornya, ambil aja nih mobilnya, ambil aja nih rumahnya. Kalau Anda rela, kalau Anda menyatakan tidak mampu, tapi selagi Anda masih menyatakan saya mampu, saya akan usahakan, tidak boleh mereka melakukan penarikan atas dasar apapun. Ya, kecuali mereka harus menggugat dulu ke pengadilan, biarkan hakim yang menilai, biarkan hakim yang memutuskan. Dan saya berharap teman-teman yang mengalami telat bayar kendaraan, yang nunggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan segala macam, jangan mau ditindas dengan hal-hal seperti ini. Ya, saya banyak banget melihat di media sosial setiap hari dikejar-kejar oleh debt collector, diburu oleh debt collector dan segala macam, diarahkan ke kantor polisi. Terkadang oknum juga bermain di dalam hal itu gitu loh. Seakan-akan debt collector ini sudah kerjasama dengan oknum polisi dan segala macam. Banyak. Makanya teman-teman harus memahami undang-undangnya seperti apa, aturannya seperti apa, keputusan MK Mahkamah Konstitusi itu seperti apa. Jangan Anda mau dirugikan sepihak. Pihak leasing pun atau pihak bank pun atau pihak apapun, dia juga nggak mau rugi banyak gitu loh. Kalau mereka melimpahkan perkara ini ke pengadilan, urusannya jadi panjang. Makanya mereka ambil jalur alternatif, jalur evakuasi yang paling cepat. Kan kalau menyewa jasa penagih hutang kan gampang. Kalau Anda dapat unit, saya kasih sekian. Makanya eksternal ini berlomba-lomba, pihak ketiga ini berlomba-lomba kayak sembara gitu loh. Misalnya ada nih 1 unit,
udah nunggak 2 bulan. Nanti kan dari internal melempar ke eksternal. Eksternal ini berkelompok, masing-masing kelompok. Dia akan berburu itu. Siapa yang lebih dulu, dia yang akan mendapatkan bonus. Nanti begitu dia mendapatkan unit, dia akan negosiasi dengan pihak leasing atau pihak yang menyuruh tadi gitu loh. Di sanalah negosiasi terjadi. Ini unit sudah sama kami, berapa sanggup membayar? Jangan sampai Anda jadi korban ya teman-teman semuanya. Pertahankan kendaraan Anda. Walaupun Anda kredit hari ini, sebagian dari hal itu adalah hak Anda. Sebagian dari unit itu hak Anda. Harus melalui keputusan pengadilan tetap baru bisa melakukan eksekusi. Jangan malu sama orang banyak. Tolong dipertahankan hak Anda. Oke teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja, dan nanti tunggukan juga saya akan bahas soal pinjaman online setelah ini teman-teman semuanya. Jangan lupa juga untuk disupport selalu channel ini supaya channel ini makin berkembang dan saya makin semangat. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.